Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan judul materi lalu lintas perdagangan internasional yang beranggotakan 3 orang, yaitu Citra Dewi, Muhlis, dan Putri Najat Agus. Kami akan memaparkan materi dari tugas yang telah diberikan kepada kami. Berikut adalah pemaparan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lalu lintas perdagangan internasional. Yang pertama, lalu lintas perdagangan internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional atas kesepakatan yang telah dirundingkan bersama. Pembayaran pada umumnya dilakukan melalui bank. Ini adalah beberapa bank yang melakukan pembayaran lalu lintas perdagangan internasional. Yang pertama adalah bank umum, seperti Bank Devisa, yang mekanismenya melakukan pembayaran ekspor-impor. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia, yang memberikan bantuan pada sektor swasta negara berkembang dan negara miskin. Yang ketiga adalah The Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia, yang dimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Asia. Yang keempat adalah Bank Pembangunan Islam, yang dimana memajukan perekonomian negara Islam melalui sistem perbankan syariah. Selain bank, ada juga lembaga bukan bank yang menaungi lalu lintas perdagangan internasional. Yang pertama adalah WTO, World Trade Organization, yang tujuannya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian dunia dan mengembangkan bentuk kerjasama internasional. Yang kedua adalah IMF, International Monetary Fund, yang tujuannya untuk penyediaan perangkat moneter demi kemakmuran dunia. Yang ketiga adalah asuransi, yang tujuannya untuk menjamin pihak eksportir dan importir terhindar dari kerugian. Terdapat juga pusat finansial internasional. Yang pertama yaitu penyelesaian hutang piutang dengan pola desentralisasi dan penyelesaian hutang piutang yang dilakukan secara bilateral. Yang kedua adalah penyelesaian hutang piutang secara terpusat, dan penyelesaiannya dilakukan melalui sebuah financial center. Yang ketiga adalah campuran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran internasional merupakan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional yang didasarkan pada kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilakukan melalui bank dengan ciri-ciri: 1. Alat pembayarannya dengan uang viral, promes, nota, dan sebagainya. Yang kedua, pembayaran dilakukan melalui media jasa bank. Yang ketiga, pembayar dan penerima kadang-kadang tidak bertemu. Yang terakhir, pembayaran bisa dengan valuta sendiri atau valuta asing. Selanjutnya, para pelaku dalam pembayaran lalu lintas luar negeri. Yang pertama, pembayar adalah seseorang atau perusahaan yang bertindak sebagai pembeli atau importer dari transaksi pembayaran. Yang kedua, bank. Bank dalam hal ini yang termasuk adalah bank pengirim, bank pemberi ganti, dan bank clearing. Yang ketiga, penerima adalah seseorang atau perusahaan yang bertindak sebagai penjual atau eksportir dari transaksi perdagangan. Selanjutnya, mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Advance payment adalah sistem pembayaran di muka atau tunai, yang dimana pembeli di negara tertentu harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu sebelum penjual di negara lain mengirimkan barangnya. Yang kedua, open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah pembeli menerima barang.
Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau sampai 3 bulan setelah pengiriman yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, documentary collection adalah sistem pembayaran dengan cara mengirimkan dokumen kepemilikan dan dokumen penunjang melalui bank. Yang selanjutnya, bank melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dan meneruskannya kepada importir, dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran dan pengiriman barang. Setelah pembeli yakin betul akan kebenaran dokumen tersebut. Yang keempat, claim collection adalah sistem pembayaran yang didasarkan pada adanya dokumen finansial, yaitu draft, tanpa disertai dengan dokumen komersial seperti bill of lading, invoice, dan packing list. Yang terakhir, letter of credit adalah mekanisme pembayaran yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni eksportir dan importir, yang dimana sistem pembayaran yang dilakukan dengan pemberian jaminan tertulis dari bank penerbit atas perintah nasabah untuk melakukan pembayaran ke penerima letter of credit, asalkan penerima letter of credit menyerahkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit tersebut. Baiklah, saya akan membahas mengenai pelaksanaan letter of credit. Apa sih yang dimaksud dengan letter of credit? Letter of credit adalah mekanisme pembayaran yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni eksportir dan importir, yang mana sistem pembayaran ini dilakukan dengan pemberian jaminan tertulis dari bank penerbit atas perintah nasabah atau pembeli atau importir. Untuk melakukan pembayaran ke beneficiary, penerima letter of credit, asalkan beneficiary menyerahkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit. Mekanisme pelaksanaan letter of credit tersebut dalam transaksi ekspor dan impor dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, penandatanganan sel kontak. Yang kedua, aplikasi pembukaan letter of credit. Yang ketiga, penyerahan uang jaminan. Yang keempat, pembukaan letter of credit. Yang kelima, penerusan letter of credit. Yang keenam, pengapalan barang. Yang ketujuh, penyiapan dokumen oleh maskapai pelayaran. Yang kedelapan, penyerahan dokumen ke advising bank. Yang kesembilan, negosiasi. Yang kesepuluh, penerusan dokumen ke insting bank. Yang kesebelas, pembayaran kembali. Yang ke-12, pembayaran uang dari aplikan ke insting bank. Yang ke-13, penyerahan dokumen ke aplikan. Yang ke-14, dokumen diserahkan ke maskapai pelayaran untuk pengambilan barang. Dan yang terakhir, pengambilan barang oleh aplikan. Apa perbedaan LC dengan SKBDN? LC digunakan untuk perdagangan internasional, mengacu kepada peraturan internasional Chamber of Commerce Uniform Custom and Practice for Complementary Credit atau disingkat UCP. Sedangkan transaksi SKBDN digunakan untuk perdagangan dalam negeri atau mengacu kepada peraturan Bank Indonesia saja. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai apa sih persamaan LC dan SKBDN. Persamaan pertama, LC dan SKBDN merupakan surat janji bayar bersyarat yang diterbitkan oleh penerbit bank atas permintaan pemohon kepada penerima melalui bank korespondennya. Yang kedua, LC dan SKBDN merupakan instrumen bank yang dipergunakan dalam tata cara pembayaran non-tunai. Yang ketiga, LC dan SKBDN dipergunakan dalam tata cara pembayaran transaksi perdagangan. Yang keempat, LC dan SKBDN meminimalisir potensi risiko baik dari pihak penjual atau beneficiary dan pihak pembeli atau aplikan karena adanya pembayaran kepastian dan diterimanya barang. Dan yang terakhir, poin kelima, adanya syarat-syarat presentasi yang sesuai, memenuhi presentasi atas dokumen yang dipresentasikan kepada bank. Adapun kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu
Lalu lintas pembayaran adalah gerak bolak-balik kepemilikan atau penguasaan barang atau uang sebagai alat tukar dari si pembayar kepada penerima. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Bagi pembisnis, terutama pembisnis ekspor-impor, pengetahuan mengenai cara pembayaran adalah sangat penting. Jadi, lalu lintas pembayaran internasional adalah gerak bolak-balik kepemilikan atau penguasaan barang atau uang sebagai alat tukar dari si pembayar kepada penerima atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Adapun manfaat setelah mempelajari materi lalu lintas perdagangan internasional yaitu agar kita mampu memahami dan menganalisa konsep transaksi perdagangan internasional, mampu memahami dan membedakan berbagai produk jasa perbankan untuk mendukung transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, serta kita mampu memahami dan membuat dokumen dan persyaratan alat pembayaran dan mekanisme sistem pembayaran mulai dari penerbitan dokumen sampai penyelesaian pembayaran. Demikianlah pemaparan materi lalu lintas perdagangan internasional yang sempat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan juga para pendengar yang sempat mendengarkan materi yang kami paparkan. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.